Pemirsa, dalam rangka mendukung swasembada pangan, PT Perkebunan Nusantara 11 menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Kebun Genitri, Lor Jatiroto. Terobosan ini dilakukan dalam program menanam tebu dan kedelai melalui sistem tumpang sari. Melalui pendampingan dari Institut Pertanian Bogor atau IPB dan Universitas Gadjah Mada atau UGM, anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara 11 Group membuat terobosan baru dengan menanam tebu memakai sistem tumpang sari atau intercropping dengan tanaman kedelai. Sebagai awalan, sudah disiapkan lahan seluas 10 hektar di Dusun Genitri Fak 4 yang ditanam secara bertahap hingga akhir Juli 2022. Direktur PT Perkebunan Nusantara 11 Tulus berharap setiap perusahaan dapat mencontoh program tumpang sari ini agar bisa memanfaatkan lahan sekecil apapun untuk tanaman produktif. Dengan memanfaatkan cuaca yang sedang baik seperti saat ini, target perolehan tebu sekarang adalah 4,8 juta ton. Untuk cuaca tahun ini kebetulan jadi ini kan curah hujan cukup tinggi. Kapasitas memang belum penuh, tetapi alhamdulillah akhir Juli ini sudah mulai membaik cuaca. Jadi ini mulai digenjot untuk tebangan supaya tidak ada tambahan biaya umbalan dan lain-lain. Sehingga kita target tahun ini tebu kita 4,8 juta ton, moga-moga bisa tercapai. Seperti itu. Jadi ini untuk bulan Juli, Agustus ini sudah mengenjot produksi. Ketika ini turun hujan, nah nanti September kalau kita nanti turun hujan ini sudah menjadi normal. Varietas yang dipilih adalah jenis Dena 1 karena umurnya hanya 3 bulan. Tujuan penanaman ini adalah untuk meningkatkan hasil produksi kedelai dan produksi tebu, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi gula nasional. Secara teknis, penanaman dilakukan dengan membuat lubang dengan kedalaman sekitar 30 cm lebar 1 meter. Setiap lubang diisi bibit tebu 16 batang, bibit yang sudah dipotong dengan panjang 30 cm. Setelah itu bibit tebu yang sudah ditata sedemikian rupa lalu ditimbun tanah dan disiram. Pada pematang tersebutlah ditanami bibit kedelai, sehingga kedudukan posisi tanaman kedelai lebih tinggi daripada tebu. Tujuannya adalah agar tanaman kedelai lebih dulu terkena panas sinar matahari tidak terhalang oleh rimbunnya daun tanaman tebu. Untuk tahap awal ini pilot project, untuk nextnya kita paling tidak bisa kembangkan di 15.000 hektar. Tentunya setelah kemudian kita kawal dengan baik pilot project ini sehingga secara komersialisasi untuk bisa kita eskalasikan di 15.000 yang pada waktunya nanti kita akan land bank yang kita miliki. Next kita di 300.000 hektar tahun 2026, tentunya ini menjadi target kita semuanya. Tentunya ada tahapannya untuk itu. Kita berbicara terkait dengan penanaman yang sifatnya itu erat kaitannya dengan cuaca dan iklim, ya kita harus menghadirkan bagaimana sumber air ini bisa hadir, apakah melalui kalau irigasi konvensional tidak memungkinkan, yang kita melalui mekanisasi menggunakan sprinkle dan pembangunan embung-embung yang juga sudah mulai kita lakukan. Pengembangan komoditas kedelai di lahan tumpang sari ini akan terus dikembangkan dan dievaluasi. Rencananya tahun depan lahan akan diperluas hingga 15 hektar. Untuk pengawalan tebu kedelai ini, prinsipnya tebu harus produksi baik, kedelai juga produksi baik. Jadi untuk bisa itu, kebutuhan agronomisnya baik tebu maupun kedelai harus terpenuhi. Pupuk, air, pemberantasan gulma, semua harus terpenuhi. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, tebunya produksinya bagus, kemudian kedelainya juga bagus. Dari Jatiroto, Sugito Jember 1 TV melaporkan.